Pahari semendiai ye nyinta Yesus Kristus karena pampate melasalit te meningak kesempatan ewe bebe ulu je paling papa sekalipun pambelu mah amun percaya dengan Yesus Kristus disanggup mampun ye tuntang menjamin aka pambelu muji katatahi, maka uluh te sebagai ulu je paling barega pambelu pasti tunda kula pahari kia jadi mangkeme. Kung ketika tuh kita belajar tinai bara buku Pangarina, buku Wahyu pasal 12 ayat 17. Wahyu pasal 12 ayat 17, judul pembahasan kita tuh dunia melawan umat Allah. Buku Wahyu 12 ayat 17 kuah, maka marahlah naga itu. Ini setan ini ya. Naga ini atau ular tua atau setan atau iblis. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Jadi perempuan ini yang gitu je yang disebut ke sini, marahlah naga itu kepada perempuan itu lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Wang bahasa ngaju kuah menyewot itu naga te balai tutu marah. Maka marahlah naga balai tutu dengan uluh bawi te sampai ia mawi uluh beken jalahan ain uluh bawi tekia. Ia te uluh handiai ije memenda kare parentah ta'ala tuntang je baketep menenga kesaksian tahiu Yesus tuntang kuasan ai. Pari semendiai wang bahasa Indonesia tu maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Bawi, siapa perempuan itu? Perempuan ini kita harus hubungkan, kita harus menghubungkan dengan ije inyew tawi hatala huang Kejadian pasal 3 ayat 15 sampai 17, aku akan mengadakan permusuhan antara kamu dan perempuan ini, ya, antara keturunannya dan keturunanmu. Jadi antara setan, Tuhan membuat permusuhan. Jadi kita mendinun hal jita heta anda tuh pahri semendia. Karena memang firman Tuhan tuh selalu tege hal-hal jita heta. Aku akan mengadakan permusuhan antara kamu dan keturunannya. Jadi keturunannya ini adalah pihak Allah, Yesus Kristus dan gereja. Uang zaman perjanjian baru kita mengasene bahwa ketika setan gagal membunuh Yesus pada masa kecilnya zaman Herodes, tapi berhasil melalui orang-orang tokoh-tokoh Yahudi dan orang-orang tentara Roma menyalibkan Yesus, berhasil. Tapi ketika hari ketiga, hari pertama dalam minggu bekerja, pagi-pagi ketika murid-murid datang ke kuburan dan Yesus telah bangkit, tidak ada lagi di kuburan, maka itu kekalahan setan. Jadi hatala mengumumkan bahwa setan kalah, sudah dikalahkan. Karena setan tidak sanggup menahan Yesus di dalam kubur. Dan selama ini dia telah berhasil menahan banyak orang yang mati dikuburkan dan tidak pernah terjadi apa-apa, tetap huang kubur. Tetapi limbah Yesus bangkit, kemudian 40-an tahun setelah mendai nali sorga, duduk di sebelah kanan Allah untuk bersama dengan Tuhan Allah memerintah dunia ini, maka Tuhan Yesus meninggalkan umat-umatnya yang disebut keturunannya ini, gereja, orang-orang percaya. Pertama ulu percaya itu adalah ulu Kristen pertama huran. Uang zaman rasul-rasul, sampai zaman Paulus, itu orang Kristen pertama yang masih murni. Tapi ratusan nyelu limbas terjadi kemurtadan gereja. Gereja kemudian bahkan mengubah andau ibadah, memindah andau ibadah andau kaujuk andau jebeken, terjadi kemurtadan. Tapi uang zaman setelah itu gereja melalui lebih dari 1500 nyelu sampai akhirnya lahirlah Protestan, dan Tuhan memiliki sebuah gereja miliknya sendiri yang ciri khas itu uang pasal 12 ayat 17, naga balai tutu marah besar. Jadi kalau amun pahari semendiai memang milik Tuhan, dia marah besar. Dia bikin menguancara narai bewe malawan ita. Jadi naga balai tutu dengan uluh bawi sampai ia mawi uluh beken
jalahan ain uluh bawi tekea. Jadi keturunannya itu yang sekarang dimarahi karena dia tidak lagi bisa menyerang Yesus karena Yesus sudah naik ke sorga. Nah, gereja jite kuah yete ulu handiai. Je memenda kare perintah hatala menuruti seluruh hukum. Teman-teman saya para gembala dimanapun saudara berada, apakah saudara telah berani mengkhotbahkan, mengajarkan kepada umat seluruh perintah Allah? Para pendeta, pengkhotbah Injil, mulai kue, mulai kota, mulai lewu, pelosok. Apakah hari para pendeta gembala bahanyija mengkhotbahkan bahwa kita harus menumun seluruh perintah Tuhan, tidak terkecuali. Karena kuan Yakobus, barang siapa melalaikan satu saja dari hukum ini maka sama dengan melalaikan seluruhnya, tidak mengikuti seluruhnya, melanggar seluruhnya.